Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dengan kuliah online bersama Andri Hermawan. Kali ini kita bahas mengenai survei pelanggan. Em, Survei pelanggan ini adalah guna untuk melakukan pengukuran sampai sejauh mana produk kita diterima oleh pelanggan kita. Kita melakukan survei ini dalam rangka untuk kepuasan pelanggan. Caranya dengan melakukan identifikasi moment of truth-nya dulu. Ya, kalau apa yang disebut dengan moment of truth adalah pada saat titik-titik di mana kita bersentuhan dengan si pelanggan. Misalnya dari pelayanan produk, misalnya kursi rotan, itu titik pertamanya bisa dari mulai pada saat kita membuka website, pada saat kita kontak dengan si sales di web WhatsApp, pada saat kita bertemu dengan si sales tersebut di toko showroom, pada saat kita membeli, pada saat kita pengantaran si produk tersebut, pada saat kita menggunakan kursi rotan tersebut. Nah, itu adalah momen-momen of truth itu kita gunakan dan sampai sejauh mana apa yang dirasakan oleh si pelanggan. Memang moment of truth ini bisa berubah-ubah karena tergantung tren. Ya, misalnya dulu tidak pernah ada online gitu pembeliannya, sekarang dulu belum pernah ada, sekarang ada. Nah, ini beberapa variasi-variasi perkembangan moment of truth ini harus berkembang terus-menerus. Ya. Survei kepuasan pelanggan yang akan kita ada beberapa pilihan. Itu pertama adalah survei kepuasan masyarakat khusus untuk publik. Nah, misalnya rumah sakit, terus puskesmas, pelayanan KTP, terus apa lagi, pelayanan perizinan. Itu adalah kepuasan masyarakat karena ini adalah pelayanan publiknya. Kedua, survei kepuasan pelanggan bisa juga karena membandingkan dua produk atau jasa dari beberapa perusahaan. Jadi kita ingin tahu survei kepuasan pelanggan dibandingkan dengan produk layanan sejenis. Kalau ketiga adalah survei kepuasan pelanggan dengan tingkat kepentingan. Artinya apa? Survei kepuasan pelanggan juga kita ukur dari sisi sampai sejauh mana tingkat kepentingan moment of truth yang akan diukur, atau beberapa materi-materi yang akan diukur sampai sejauh mana tingkat kepentingan pelanggan. Contoh misalnya banyak pada saat kita lihat servis dari pelayanan dari si sales itu, apakah itu sangat punya tingkat kepentingan seberapa jauh terhadap pelanggan atas pelayanannya tersebut dibanding dengan si efektivitas dari si produk itu sendiri. Jadi survei kepuasan pelanggan dengan tingkat kepentingan. Nah, ini beberapa tiga macam ini nanti bisa jadi adalah bisa dikombinasikan. Misalnya survei kepuasan pelanggan ya dibanding dengan tingkat kepentingan, tetapi itu dikompetitifkan juga atau dibandingkan dengan produk-produk yang lain. Contoh misalnya kalau misalnya produk misalnya kursi rotan, kita menggunakan kursi rotan ada perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Kita mau ukur kenyamanan misalnya ya, kenyamanan dari 3 produk tersebut
3 perusahaan. Nah, pertanyaan setelah itu baru kita ditanyakan lagi, sejauh mana tingkat kepentingan kenyamanan bagi si pelanggan. Nah, kita akan bisa lihat tingkat kenyamanannya misalnya baik, gitu. Sangat penting sekali. Nah, itu akan kita konversikan dalam nilai. Kemudian nanti ada pertanyaan setelah itu adalah sampai sejauh mana kenyamanan dirasakan oleh si pelanggan. Jadi nanti antara tingkat penting dan kenyamanan apa yang dirasakan si pelanggan. Nanti dua nilai itu nanti kita perkalikan menjadi nilai total dari kepuasan pelanggan pada sisi kenyamanan. Belum tingkat yang lain berikutnya adalah selain kenyamanan bisa juga prestis misalnya. Itu juga bisa dinilai. Oke, demikian. Terima kasih. Nanti kita lanjut lagi ke sesi berikutnya.